Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita menghadirkan lagi konten di channel YouTube ini untuk keberagaman budaya dan toleransi beragama. Kita sekarang mau coba berkunjung bersilaturahmi di pura. Lokasinya ini ada di Tegalsari, arah ke Telaga Gupit ya. Nah, ini ada corak-corak patung-patungnya teman-teman. Nah, kalau puranya sendiri kondisinya itu seperti ini ya. Nah, gua udah nanya ke orang di sekitar sini, kalau masuk boleh, tapi nanti katanya di dalam itu ada tempat yang dipagerin. Nah, tempat yang dipagerin itu nggak boleh masuk untuk orang umum ya. Kemungkinan itu untuk orang-orang yang mau beribadah aja. Jadi ini welcome di Puro Giri Sutra Mandai. Oke, coba kita masuk ya teman-teman ya. Jadi pura ini itu merupakan tempat peribadatan dari suatu umat, sama kayak di Islam ya. Kalau Islam itu tempat peribadatannya dia di masjid teman-teman. Nah, ini ada pohon-pohon yang ditutupin kain hitam putih. Ini tentu memiliki makna tersendiri ya teman-teman ya. Kenapa ditutupin kain dan kenapa warnanya hitam dan putih. Oke, kita terus naik anak tangganya. Ini lumayan banyak anak tangganya teman-teman. Untuk lokasinya seperti ini ya. Ini kalau malam kemungkinan syahdu di sini teman-teman. Ya, sekelilingnya seperti itu ya. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah lihat pura di arah Telaga Gupit, nah kalian bisa lihat ataupun bisa mengetahui kondisi puranya dari channel YouTube ini ya. Oke, kita coba naik terus ke atas. Yang uniknya itu kok ya dilalanya kanan kirinya ada pohon gitu kan ya. Maksudnya bukan kosongan gitu kan. Dilalanya jadi kelihatannya kesannya rapi gitu teman-teman. Terus kalau untuk energi spiritualnya gimana bang? Energi spiritual ataupun sosok ataupun penunggu sekitar ya pada umumnya ya. Seperti pada umumnya di tempat-tempat manapun ya ada, tapi umum, sosok-sosoknya umum-umum lah pokoknya. Dan gua belum melihat yang khusus ya, ataupun yang menjadi ciri khas di sini. Tapi di sini nih, nah gua nggak tahu kalian yang nonton merasakan atau tidak, atau mungkin masyarakat sekitar pernah mendengar mitosnya atau tidak. Tapi di pura ini, di bukit tempat pura ini ada naganya teman-teman. Nah, naganya itu persis kayak yang di depan itu ya. Persis kayak gitu teman-teman. Dia bukan naga yang badannya, lingkaran badannya terlalu besar, itu enggak. Warnanya keemasan. Dan kalau ditanya posisinya gimana, melingkari pura ini teman-teman. Jadi seluas bukit ini ya, sepanjang itu juga si naganya melingkar ya. Dia keemasan. Dan ada mahkotanya teman-teman. Ya sekarang dia masih ada juga melingkar. Kemungkinan itu penjaga pura ini ya. Penjaga pura ini. Tapi itu dari sisi spiritual ya, kalian mau percaya silakan, tidak juga silakan ya. Oke, berarti yang dimaksud pagar itu pagar ini teman-teman. Berarti pagar ini kita nggak boleh masuk ke dalam ya. Karena kalau masuk itu hanya untuk orang-orang yang mau melakukan peribadatan. Nah, kira-kira naganya begini teman-teman. Mirip kayak gini. Plek ketiplek. Cuman kalau di sini kan patungnya dua ya. Nah, kalau saya ngeliatnya satu teman-teman. Tapi walau-walam kalau memang ada dua ya, sepasang misalnya. Kalau saya nggak ngeliat, satunya saya nggak ngeliat. Cuma saya ngeliat cuman ada satu ya. Mungkin satunya lagi pergi teman-teman. Oke,
Dan di atas itu ada ornamen juga, ada ukiran juga. Gua nggak tahu itu apa. Ya, jadi nggak mau berasumsi juga ya, takut salah. Jadi mungkin dari teman-teman yang tahu itu apa di atas bisa tulis di komentar ya. Ini ada namanya naga ini teman-teman. Ini ada namanya, apa namanya? Sesa. Pokoknya ada namanya. Nah, kalau untuk gajah ini sendiri, gua nggak ngeliat ya kalau di sekitar ya. Ini udah rapuh teman-teman. Oke, jadi ini kondisi di dalamnya. Nah, itu ada arca Ganesha teman-teman. Ya, sebelumnya kita minta izin untuk meliput tempat beribadatan ini agar masyarakat sekitar juga tahu kalau ada tempat-tempat yang memang bisa kita kunjungi untuk toleransi keberagaman dalam beragama ya. Nah, ini ada arca, kemungkinan besar ini Ganesha. Nah, itu ada juga di ujung belah sana ya. Bentar kita zoom dulu ya. Ya, itu dia teman-teman. Saya kalau ngelihat itu yang di depan ini, yang naga itu, saya ingat kisah dewa yang ngebawa gunung dari tanah Hindia, di daerah India sana, yang kemudian dibawa ke Pulau Jawa, dan gunung tersebut tercecer di Pulau Jawa ya, sehingga membentuk gunung-gunung yang ada sekarang di Pulau Jawa ya. Saya tiba-tiba ingin ke sana kisahnya teman-teman. Nah, jadi kita nggak tahu juga ya itu apa, yang itu juga apa, yang ini jelas arca Ganesha-nya. Ya, kita mohon izin, bukannya lancang ya teman-teman. Nah, jadi ini dengan maksud tujuan untuk mengenalkan toleransi keagamaan bagi kita semua ya. Jadi di Indonesia ini bukan cuma Islam aja teman-teman. Ya, bukan cuma Islam aja, ada juga agama-agama lain. Jadi kurang lebih seperti itu untuk kondisi di dalam. Dan ini dari atasnya, ini bagus banget teman-teman, bagus banget. Dan kita nggak diperkenankan masuk juga ya, karena digembok juga teman-teman. Jadi sekali lagi ya, kalau kalian bertanya yang jaga di sini apa bang ya, yang jaga di sini itu naga teman-teman. Bentuk naganya kayak gimana? Kayak gini teman-teman, mirip bentuk kayak gini. Jadi gue bilang yang jaga naga bukan karena setelah gue ngeliat patung ini ya, memang seperti itu teman-teman. Nah, coba kita geser sedikit ke samping, ada apa kita lihat. Kita coba ngelihat ke samping sini ya teman-teman. Kita coba ngeliat ke samping sini. Kita coba telusuri sampingnya teman-teman. Nah, jadi dari samping itu kayak gini teman-teman. Dan di bawah itu ada tempat wisata juga teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu mau wisata di sini sebenarnya bisa ya. Tuh, ini view-nya teman-teman. View dari atas samping pura. Nah, ini teman-teman. Tuh, jadi memang dibikin tangga juga untuk kalian tuh bisa wisata di atas ya. Kita coba eksplorasi sampai belakang puranya. Nah, bagi teman-teman, ini gua mau ngedukasi sedikit ya. Mungkin bagi kalian tanaman ini kan sering ditemuin di pekuburan Islam ya. Ini sebetulnya tanaman yang menjadi peninggalan khusus pada ajaran Hindu Buddha teman-teman. Di era dulu ya. Di era dulu. Sebetulnya tanaman ini tuh sebetulnya bukan ada di pekuburan juga teman-teman. Ini sebetulnya simbol, banyak lah maknanya. Intinya maknanya banyak. Dan terkadang juga di tempat kemahaguruan itu maksudnya di tempat-tempat yang untuk pendidikan Hindu Buddha di era lalu, ya mereka banyak nanam ini juga teman-teman. Oke.
Jadi ini sebetulnya bukan tanaman yang apa ya, yang mengerikan di kuburan teman-teman. Enggak teman-teman. Di tempat kemahaguruan ini ada juga teman-teman. Nah ini bagian belakangnya. Oke, kita lihat lebih dekat. Nah. Tuh teman-teman. Tuh. Jadi jangan mengidentikan tanaman ini tanaman kuburan ya. Salah teman-teman, nggak boleh. Nggak boleh ya. Ya bagi yang paham sih, tapi kalau yang nggak paham ya nggak apa-apa juga. Kalau memahami ini tanaman kuburan. Dan ada alasan khusus kenapa kok yang dipilih tanaman ini teman-teman. Kenapa bukan anggrek ya kan ya? Kenapa bukan kambo? Kenapa bukan tanaman apa gitu? Kenapa itu? Itu kan makanya ada filosofi, ada maknanya teman-teman. Nah ini di bagian belakang dari pura. Ini sebenarnya bagus buat camping teman-teman ya. Tuh teman-teman. Tuh. Bagus banget teman-teman. Tuh. Bagus banget ya. Bagus banget teman-teman. Kalian harus ke sini deh. Harus ke belakang pura ini teman-teman. Ini belakang pura ini kalau untuk ngecamp bisa teman-teman. Buat nyantai sore gitu ya. Bagus ini teman-teman. Cuman nggak dimanfaatin sama masyarakat sekitar sepertinya. Oke, jadi itu dia teman-teman. Eksplorasi kita ke pura untuk pengenalan toleransi keberagaman agama dan budaya, serta untuk mengungkap sisi spiritual dari tempat ini ya. Jadi yang jaga itu tadi udah saya sebutin. Kemudian ada energi yang tersembunyi teman-teman. Energi tersembunyi itu sosok yang kayak di pintunya tadi paling atas itu ya, yang kata saya. Kalian tahu nggak ini apa? Nah itu ada energi itu teman-teman, tapi saya nggak bisa ngeliat sosoknya ya. Jadi energi itunya ada, dan dia agak-agak kasar, agak-agak tegas, kasar gitu teman-teman. Energinya agak-agak kasar ya. Oke, kita balik lagi ke depan teman-teman. Tuh bagus teman-teman. Jadi kalian tuh harus ke sini ya. Nanti gue tunjukin energi yang kasar itu yang mana teman-teman. Energinya gede dan kasar teman-teman. Bingung gue menjelaskan dengan bahasa bayi. Dimaksud kasar itu gimana ya? Maksudnya nunjukin eksistensi dia dan jangan diganggu gitu nanti teman-teman. Jadi sosok yang di atas ini nih ada teman-teman secara kegoibannya ya. Tapi entah KW, entah itu sosok aslinya ataupun mungkin jelemaannya aja ada teman-teman. Tuh ya. Energinya ada di sekitar sini. Tapi dia lagi pergi teman-teman. Energinya aja teman-teman. Oke, jadi udah eksplorasi kita di pura arah Telaga Gupit ya. Pokoknya dari Telaga Gupit itu kalian terus saja. Nanti lihat aja sebelah kanan jalan. Nah, ada tuh teman-teman di situ ya. Begitu teman-teman untuk eksplorasi kita. Dan nantikan terus eksplorasi berikutnya di tempat-tempat tertentu. Kalau kalian ada request tempat apa yang mau kita ataupun kami kunjungi dan ingin dibedah juga di situ penunggunya apa aja, bisa hubungin kami aja, entah di komentar, entah di chat secara pribadi, bisa ya. Hubungin aja, nanti kami akan ke lokasi untuk membedah apa saja sosok-sosok spiritual yang ada di lokasi yang ingin kita kunjungi ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa menambah toleransi keberagaman kebersamaan kita semua ya.